Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kalkulus, yaitu materi turunan fungsi trigonometri, dilanjut dengan aturan rantai, lalu turunan tingkat tinggi. Pertama, perkenalkan saya Nurmala Sari Latifah dengan nomor NPM 223100003. Saya Hikmah Fitriani dengan NPM 223100022, bisa dipanggil Hikmah, bisa Fitri, semua boleh. Saya Yustia Firatul Fadila dengan NPM 223100031. Saya Yuda Utomo dengan NPM 223100011. Selamat menyaksikan. Semoga Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah turunan fungsi implisit. Dalam turunan fungsi implisit, jika hubungan antara Y dan X dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx, maka Y disebut fungsi eksplisit dari X, yaitu antara peubah bebas dan tak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, maka dikatakan Y itu fungsi implisit dari X. Contoh ya. Yang pertama, ada X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 tambah Y sama dengan 10. Yang kedua ada sin XY tambah X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 tambah 1. Untuk menentukan turunan dari bentuk implisit digunakan aturan rantai dan anggap Y fungsi dari X. Contoh soal yang pertama, tentukan dy per dx dari bentuk implisit berikut. Nomor 1, x pangkat 3 y pangkat 2 tambah x pangkat 2 tambah y sama dengan 10. Nomor 2, sin xy tambah x pangkat 2 sama dengan y pangkat 2 tambah 1. Untuk pembahasannya, nomor 1, dx kali x pangkat 3 y pangkat 2 tambah x pangkat 2 tambah y sama dengan dx kali 10. dx kali x pangkat 3 kali y pangkat 2 tambah dx kali x pangkat 2 tambah dx kali y sama dengan dx kali 10. 3x pangkat 2 y pangkat 2 tambah 2x pangkat 3 y aksen tambah 2x tambah y aksen sama dengan 0. 2x pangkat 3 y tambah 1 kali y pangkat 1 sama dengan negatif 2x dikurangi 3x pangkat 2 y pangkat 2. Y turunan pertama sama dengan negatif 2x dikurangi 3x pangkat 2 y pangkat 2 dibagi 2x pangkat 3 y tambah 1. Dx kali sin kali xy tambah x pangkat 2 sama dengan dx kali y pangkat 2 tambah 1. Cos xy kali y tambah xy aksen tambah 2x sama dengan 2y aksen tambah 0. X cos xy dikurangi 2y kali y aksen sama dengan negatif 2x dikurangi y cos xy. Y aksen sama dengan negatif 2x dikurangi y cos xy dibagi x cos xy dikurangi 2y. Yang selanjutnya adalah laju yang berkaitan. Laju yang berkaitan ada beberapa. Yang pertama yaitu laju perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Yang kedua, laju perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Yang ketiga, laju perubahan volume udara yang dipompakan ke wadah elastis tertutup. Yang keempat, laju perubahan zat cair yang mengalir dari suatu wadah. Dan yang kelima adalah laju perubahan harga rumah pada real estate dan lain-lain.
Berikut adalah beberapa pernyataan-pernyataan yang terkait mengenai laju yang berkaitan, yaitu jika Y secara eksplisit dinyatakan dalam T, maka kita langsung dapat menentukan Y terhadap T. Oh, gelas mana? Yang kedua, jika Y dinyatakan dalam suatu perubahan lain, sebut saja X, dan kemudian ada hubungan keterkaitan yang belum tentu eksplisit antara X dengan T, maka gunakan aturan rantai dan penurunan implisit. Sebagai contoh, satu balon berbentuk bola sedang diisi dengan udara. Jari-jari R dari balon itu bertambah dengan 0,3 cm per detik ketika R sama dengan 5 cm. Dengan laju berapakah volume balon bertambah pada saat itu? Pembahasannya diketahui dr per dt sama dengan 0,3 cm per detik ketika R sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah dV per dt. Jawab, V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, dV per dr sama dengan 4 pi R pangkat 3, dV per dt sama dengan dV per dr kali dr per dt sama dengan 4 pi R pangkat 2 kali dr per dt. dV per dt sama dengan 4 pi kali 5 pangkat 2 kali 0,3 sama dengan 94,2 cm pangkat 3 per detik. Bisa dilihat gambarnya pada slide. Selanjutnya itu adalah laju yang berkaitan. Strategi untuk menyelesaikan masalah laju yang berkaitan ada tiga, yaitu gambarkan, modelkan, dan turunkan serta evaluasi. Yang gambarkan yaitu gambarkan diagram dari masalah untuk dan lengkapi gambar dengan data-data dari masalah tersebut serta berikan peubah untuk setiap besaran yang belum diketahui. Selanjutnya, modelkan persamaan yang menghubungkan peubah-ubah yang sahih pada seluruh waktu dan bukan hanya pada waktu tertentu saja. Yang ketiga yaitu turunkan dan evaluasi, yaitu persamaan yang diperoleh pada langkah 2 secara implisit dan gunakan nilai yang diketahui untuk menghitung laju yang Oke, untuk contoh yaitu seperti gambar di sebelah saya ini ya. Contoh yaitu matahari terbenam di belakang suatu gedung setinggi 12 meter. Seberapa cepat pertumbuhan bayangan gedung dalam M per detik saat sinar matahari membentuk sudut 45 derajat. Nah, caranya yaitu gambarkan dahulu, misalnya ilustrasinya. Misalkan T adalah waktu atau detik sejak tengah malam. Terus misalkan X adalah panjang bayangan per meter atau meter dan adalah sudut dari sinar matahari. Untuk selanjutnya yaitu modelkan seperti gambar di sebelah ini. Nah, d theta per dt sama dengan 2 pi per, maaf saya ulangi, d theta per dt sama dengan men 2 pi per 86.400. Nah, yang ditanya yaitu dx per dt. Saat theta sama dengan pi per 4. Nah, cot theta sama dengan x per 12 dan x sama dengan 12 cot theta. Turunkan dan evaluasi. Nah, untuk turunkan dan evaluasi yaitu dx per theta sama dengan dx per d theta dikali d theta per dx. Maaf, saya ulangi lagi
per dx dikali dx per d theta dikali d theta per dt sama dengan min 12 dalam kurung kosekan kuadrat theta tutup kurung dikali min 2pi per 86.400 sama dengan kurung buka theta sama dengan pi per 4 sehingga dx per dt sama dengan pi per 3600 csc atau kosekan kuadrat pi per 4 sama dengan pi per 3600 dikali akar 2 ditambahkan 2 sama dengan pi per 1800 sama dengan 0,00017 meter per detik. Selanjutnya, definisi diferensial. Yang pertama, misalkan y sama dengan fx adalah fungsi yang terturunkan atas peubah bebas x. Yang kedua, delta x adalah sembarang penambahan pada peubah bebas x. Yang ketiga, dx yang disebut dengan diferensial dari peubah bebas x adalah sama dengan delta x. Yang keempat, delta y perubahan aktual peubah y ketika x berubah dari x ke x tambah delta x, yaitu delta y sama dengan f x tambah delta x kurangi fx. Yang kelima, dy yang disebut dengan diferensial dari peubah terikat y didefinisikan dengan dy sama dengan f akse x dx. Turunan diferensial dan aproksimasi. Aproksimasi rumusnya fx plus delta x sama dengan fx plus dy sama dengan fx plus fe kali delta x. Aproksimasi linear. Lx sama dengan fc plus fc kali x min c. Contoh, frekuensi asilasi banyak putaran per detik dari suatu bandul berayunan diberikan oleh F sama dengan HL sama dengan 2pi akar 3 per L, di mana L adalah panjang bandul dan G lebih besar dari 0 adalah percepatan gravitasi. Jika panjang bandul ditambah 1/4%, berapakah aproksimasi presentasi perubahan F? Penyelesaian. F sama dengan HL dl sama dengan 2pi akar G kali negatif 1/2 kali 1 pangkat negatif 3/2. dl sama dengan negatif pi akar G dl per L pangkat 3/2. 100 kali df per f sama dengan 100 dikali negatif pi akar g dl dibagi 3 per L2 dikali L pangkat 1/2 dibagi 2pi akar G sama dengan negatif 1/2 dikali 100 dl per L. Karena panjang bandul, L, bertambah 1/4%, maka 100 kali dl per L sama dengan 1/4 dan 100 df per f sama dengan negatif 1/8, sehingga frekuensi bandul berubah sebesar negatif 1/8%. Terima kasih.